Baik, bertemu lagi di praktikum pemrograman mobile. Em, Video ketiga ini saya akan membahas Android Studio dan mungkin nanti eh, template ininya ya, apa namanya, project-projectnya. Ini ada Android Studio yang sudah saya gunakan. Ada projectnya, kemudian ini source code-nya, ini struktur project, kemudian ini source code, ini adalah device manager. Tapi mungkin kalau misalnya kita baru pertama kali install, oh ya, by the way, ini versi terbaru uh, Android Studio Hedgehog 2023.1.1 patch 2 ya. Ini di update terakhir 19 Januari 2024 gitu. Jadi relatif baru ya. Oke, kemudian tadi ketika kita baru pertama kali install itu, ya, mohon maaf, seperti ini ya. Seperti ini tampilannya. Mungkin ini masih kosong gitu ya. Kita bisa buat project di sini gitu ya. Bisa kalau misalnya mau buka aplikasi project lama juga bisa di sini. Nah, kita coba new project. Di sini ada berbagai macam pilihan untuk ini activity awal atau template ya. Ini nanti mungkin akan banyak menggunakan yang ini. Tapi kita di sini kita cek dulu, ada Wear OS, ada television, ada otomotif gitu ya. Ini banyak pilihan ya untuk template project Android pertama. Nah, kita coba pertama empty activity dulu ya. Nah, kemudian kita klik next. Kita coba namakan hello world gitu. Ini kita ubah package name-nya id.ac.unpas.helloworld misalnya ya. Kemudian ini dicek lagi save location-nya. Kalau ada yang mau menyimpan projectnya di tempat lain bisa diubah di sini. Tinggal browse saja. Kemudian ini minimum SDK-nya. Di sini ada apa namanya, informasi. Kalau kita pilih API 24 itu akan bisa digunakan di kurang lebih gitu ya, perkiraannya 96,3% device di seluruh dunia. Kita bisa naikkan, tadi kan 24, kalau 25 itu jadi berapa gitu ya. Kita 96, jadi biasanya akan menurun gitu ya, semakin ke atas itu semakin turun, karena ya persentase device-nya akan semakin kecil memang ya. Kita biarkan dulu versi 24 ya, API 24 versi Nougat ini. Kemudian build configuration language-nya ini sekarang yang direkomendasikan adalah Kotlin. Ada selain Kotlin juga ada Groovy ya. Ada juga Gradle version catalog, ini untuk yang lebih advance. Kita biarkan dulu menggunakan Kotlin. Kemudian kita klik finish. Ini kalau ada error seperti ini dibiarkan saja. Nah, kemudian kalau yang pakai Windows ini suka ada konfigurasi Microsoft Defender. Ini kita klik aja automatically ya. Nah, sekarang Android Studio sedang dalam proses download dependensi, Gradle dan lain sebagainya ya. Sinkronisasi Gradle, jadi
sambil kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan Android Studio yang baru ya, mengikuti tampilan IntelliJ IDEA yang baru gitu. Karena Android Studio ini sumber atau apa ya, dasarnya itu dari IntelliJ IDEA gitu. Jadi IntelliJ IDEA itu sekarang tampilannya lebih compact gitu ya. Kalau misalnya sebelumnya sudah pernah menggunakan, jadi seperti ini, banyaknya menunya itu di pinggir-pinggir seperti ini ya, ada icon-icon gitu. Sedangkan menu utama yang besarnya jadi di bar ini ya, ada menu file ini untuk ya pengelolaan filenya, kemudian edit, view, kemudian navigate, code ini untuk reformatting biasanya, atau komentar, refactor untuk mengubah nama file, nama kelas atau fungsi gitu ya. Kemudian ini ada menu build ya, ini masih di disable karena masih sedang melakukan indexing. Nah, sekarang tuh udah nyala ya, karena sudah selesai gitu, indexing dan sebagainya gitu ya. Di sini ada Make Project, kemudian ini ada flavors yang sebelumnya sudah pernah saya jelaskan di kuliah SAB. Kemudian ada generate sign APK atau bundle ini buat ke Google Play dan sebagainya. Ini untuk menjalankan ini SDK Manager, ini Device Manager yang lumayan penting juga ini untuk update ini yang terbaru ya. Ini contohnya ada update Android SDK ke versi 3500 RRC1 ya. Ini saya belum update nih. Kalau mau update bisa di checklist, nanti di apply gitu. Saya nanti aja. Kemudian ini virtual untuk versioning control system ya. Ada Git, share kita. Ini bisa langsung share project kita ke GitHub ya. Jadi nanti kalau ada tugas yang mengharuskan share ke GitHub ya bisa langsung dari sini. Ini saya udah menghubungkan Android Studio-nya dengan GitHub. Nah, tapi di sini sepertinya tokennya belum diupdate ya. Jadi harus diupdate dulu, tapi nanti kalau nggak salah harus login dulu ya kalau belum gitu. Terakhir ya, ini ada window, ada help gitu seperti biasa. Nah, ini tampilan atau kode yang digeneratkan oleh Android Studio ya, untuk yang Hello World tadi ya, Hello Android sebenarnya. Kita coba jalankan dulu aja. Nah, kalau misalnya belum punya Android Virtual Device ya, atau emulator, ini kita bisa cek di sebelah kanan ada Device Manager. Atau kalau tidak ada di sana, kita bisa cek ke Tools ya, ke Tools, kemudian ada Device Manager. Klik di sini. Nah, ini saya sudah punya 4 ya. Kalau mau nambahin, ini kita klik tombol tambah ini ya. Nah, nanti ada pilihannya. Ini terserah yang sesuai dengan apa yang diperlukan. Tapi perhatikan di sini ada Play Store-nya, ada yang ada ikonnya, ada yang tidak ya. Nah, ini akan lebih bagus kalau kita pilih yang ada icon Play Store-nya, karena nanti beberapa fungsi itu perlu Play Store ya. Contohnya untuk peta atau untuk AR segala macam lah. Nah, ini kita klik next gitu ya. Kemudian selanjutnya pilih sistem image. Nah, kalau belum
ngedownload itu akan seperti ini ya. Ini harus download dulu, klik tombol ini ya, tombol ini nanti download dulu. Nah di sini ada 3 tab dulu ya sebelumnya. Ada recommended, ada x86, ada other images. Ini sebenarnya yang recommended itu dia akan ngedeteksi CPU yang kita gunakan. Jadi ini sebenarnya karena saya pakai CPU x86, jadi yang recommended itu akan sama dengan yang x86 gitu. Ini pilihannya. Kalau other ini kalau kita pakai CPU ARM gitu. Tapi ya jarang ya kayaknya. Kalau ARM itu ada beberapa Windows yang pakai Snapdragon misalnya, atau kita pakai Raspberry Pi, atau MacBook yang atau Apple yang pakai M1, M2 gitu ya, itu ARM. Nah, saya pilih ini aja ya. Ini yang sudah saya download. Nah, sekali lagi kalau belum ngedownload, download dulu, di klik sini, mungkin nanti ada proses dulu untuk mendownload. Setelah selesai baru kita bisa pilih ini ya, si OS-nya. Kita klik next. Nah, ini namanya nama emulatornya kita biarkan saja. Advanced setting juga tidak perlu, kita langsung klik saja finish gitu. Nah ini ya, ini saya udah punya 2 jadinya gitu ya. Nah kemudian ini saya klik dulu yang tadi saya baru buat ya, maupun API upside down ini. Ini tentunya kalau kita buat banyak ini lumayan juga ya ke hard disk ya. Oke, kita atau ya saya pakai yang ini aja. Ini saya hapus lagi ya. Nah, kalau mau hapus seperti itu, oke, saya jalankan. Nah, tinggal klik run ini ya. Jadi di atas kita pilih apa namanya, emulatornya atau device-nya yang mana, kemudian aplikasi ini modulnya app ya. Nanti kalau sudah ada banyak modul ini kita bisa pilih. Nah kemudian tinggal kita klik run. Nah ini device itu kita juga bisa menggunakan device asli ya. Kita bisa menggunakan WiFi. Ini contohnya di sini kita bisa pairing. Itu kalau device kita Android 11 ke atas bisa di pair menggunakan WiFi. Tapi kalau misalnya di bawah 11 atau nggak mau pakai WiFi, kita juga bisa pakai USB. Itu silakan cari caranya, itu cukup mudah ya. Kita perlu aktifkan developer mode di Android dengan menekan berkali-kali, biasanya build version atau build number gitu ya di smartphone, kemudian nanti akan muncul. Nah, ini sudah muncul ya di sebelah kanan running device-nya, tulisannya Hello Android. Itu ini sudah muncul ya. Ya seperti itu ya. Ini nggak akan saya bahas dulu. Mungkin kemudian kita akan coba membuat apa namanya, project dari sampel. Ini kan ada import sampel ya. Kita jadi file new, kemudian kita pilih import sampel, kita klik. Nah, ini ada banyak apa namanya, ada banyak contoh yang sudah disediakan oleh Android ya, dari mulai accessibility, Android arsitektur, single modul, multi modul gitu ya. Kemudian arsitektur domain layer, ini pakai Jetpack Compose ya. Ada banyak animasi, app bundle, room
Ini masih pakai yang lama ya, pakai RX Java. Nah, ini Jetpack. Nah, kayaknya kita pilih yang ini aja dulu ya, Jetpack Compose. Kita klik next, Sunflower Compose, kita klik finish. Nanti kita tunggu, dia akan mendownload source code-nya dari GitHub yang sudah disediakan. Sebenarnya ini GitHub-nya juga sudah ada ya, kita bisa cek juga alamatnya. Nah, ini sambil kita tunggu Gradle-nya sinkronisasi. Nah, ini sudah mulai lebih kompleks ya, tapi ya kita bisa pelajari gitu ya, contoh-contoh yang sudah disediakan oleh Android Studio. Nah, tapi ya mungkin pelan-pelan gitu mungkin ya, ada juga mungkin yang bisa cepat. Karena ya nanti juga akan dijelaskan sedikit demi sedikit, tapi ya sepertinya tidak akan semua, terutama kita akan praktikum itu akan belajar bagaimana Jetpack Compose gitu ya, kemudian dan komponen-komponen yang mendukungnya gitu. Kita lihat dulu di sini ada build.gradle-nya ya. Ini adalah build.gradle untuk level project gitu. Ini plugin-pluginnya. Nah, ini sudah advance, sudah menggunakan toml. Tomlnya itu di mana ya? Sepertinya tidak, kalau file toml itu nggak kelihatan di sini. Ini yang level project, modul aplikasi. Ini akan lebih kompleks ya kalau dilihat gitu, dengan nanti yang akan kita gunakan. Kalau kita bandingkan, ini yang level aplikasi untuk level modul untuk ini yang project Hello World tadi ya, ini lebih sederhana, banyak yang di hardcode seperti ini ya, pluginnya gitu ya. Kemudian ini namespace dan application ID, minimum SDK, sampai dengan ke dependencies yang akan digunakan gitu. Nah, ini jadi library yang akan kita gunakan ini tuh ya. Nah, ini jadi ini sudah dikelompokkan oleh Android, sudah mulai berhasil mengindeks dia. Nah, ini tuh kalau diklik, nah ini jadi versi dari library-nya dia simpan di sebuah file .toml gitu ya. Toml ini biasanya dipakai di Rust gitu, tapi bisa juga dipakai di sini. Nah, ini kita coba jalankan dulu aja. Ini sudah kompleks ya, ada dependency injection tadi ya. Dia dependency injectionnya pakai apa nih? Kita cek dulu library-nya. Pakai Dagger Hilt ya, yang akan nanti kita akan pelajari. Pakai Dagger Hilt, ini data dia disatukan di sini ya. Nah, ini cukup lama prosesnya, jadi harap bersabar. Sebetulnya Android Studio ini requirement-nya cukup tidak terlalu tinggi ya.
RAM yang diperlukan itu 8 GB. Kemudian CPU-nya sepertinya setara dengan i3 mungkin ya, atau Ryzen 3. Saya belum nyoba di Celeron, tapi kalau dulu di apa di i3 itu bisa. Nah, ini contohnya ya yang sudah Ed Garden avocado. Nah, bisa jadi inspirasi juga untuk interaksi ya, UI gitu. Itu ini kita bisa cek dia udah pakai modul, walaupun sebenarnya sepertinya ini untuk benchmark aja, bukan untuk fungsionalitas ya. Kalau benchmark itu untuk pengukuran ya. Ini review model ya, itu aja. Mungkin ya bisa dicoba-coba lagi untuk sampel-sampel yang lain, tapi usahakan atau ya utamakan dulu yang ada kata kunci Jetpack, Compose gitu ya. Nah, supaya nggak melebar kemana-mana. Ini contohnya ya, Jetpack Compose, Navigation Compose gitu ya, supaya nggak kemana-mana gitu. Soalnya contoh seperti tadi, ini Room dan RX Java itu nggak akan kita pakai gitu, karena nanti akan berbeda gitu ya. Kalau ini juga sama, ini apalagi kayaknya masih pakai Java gitu ya. Ini kalau ini sebenarnya akan kita pakai si view model dan live data, tapi saya juga belum ngecek ya apakah view model yang sekarang atau yang lama live datanya juga gitu. Ini coroutine juga akan kita gunakan ya, jadi silakan dicoba-coba untuk sampel-sampelnya ya. Itu aja mungkinnya untuk video kedua ini. Terima kasih.